Selamat bertemu kembali dengan podcast Bekal Kemuliaan. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan bersama narasumber Taufik Abdullah, mohon perkenannya untuk menekan tombol subscribe, like dan lonceng notifikasi channel ini. Selanjutnya kita persilahkan narasumber untuk menyampaikan kata kunci pembahasannya. Dengan ini disilahkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat karunia yang tidak dapat kita dustakan. Juga nikmat karunia Allah ini tidak dapat kita hitung berapa banyak nikmat Allah yang melekat dalam diri kita. Kita aturkan salam salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hadir ke dunia untuk menjadi contoh suri teladan di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang air mata yang dapat mengubah jalannya takdir. Keimanan seseorang mukmin yang benar itu harus mencakup 6 rukun. Salah satu rukun tersebut adalah beriman kepada takdir Allah. Baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Salah memahami keimanan terhadap takdir ini akan berakibat fatal, menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Terdapat beberapa masalah yang harus dipahami oleh setiap muslim terkait masalah takdir. Dalam pembicaraan beberapa hal tentang takdir ini, kita sering mendengar kata qada dan qadar. Dua istilah yang serupa tapi tidak sama. Mempunyai makna yang sama jika disebut salah satunya, namun memiliki makna yang berbeda tak kala disebutkan bersamaan. Jika disebutkan qada saja, maka mencakup makna qadar. Maknanya adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Dengan demikian, qadar adalah lebih dulu kemudian disusul dengan qada. Ada sebuah kisah yang nyata saat seseorang ingin melakukan perjalanan haji. Seorang perempuan tua itu menangis di ruang tunggu bandara. Dia ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Namun, beliau ini benar-benar ketinggalan pesawat yang akan membawanya menunaikan ibadah haji. Ia kemudian terus menangis karena keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Kerinduannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan untuk menjawab seruan Allah waktu itu. Ternyata keinginannya ini batal karena ketinggalan pesawat. Nenek itu terus-menerus menangis. Ia tidak mau meninggalkan ruang tunggu bandara sambil terus memegang tiket pesawat yang bernomor kursi pesawat tersebut. Sementara itu, pilot pesawat yang mengangkut jamaah haji menuju Saudi Arabia di udara
saat terbang mendengar suara gemeretak pada mesin pesawatnya yang dianggapnya mengalami kerusakan di mesin. Ketika itu, dia ingin memaksakan penerbangan pesawatnya, namun ketika makin dipaksa pesawatnya itu melakukan penerbangan, makin terdengar suara gemeretak pada mesin. Kemudian dia ingin agar pesawat itu dikembalikan ke bandara, ke landasan, karena pesawat itu dianggapnya mengalami kerusakan pada mesinnya. Hal itu yang memaksanya memutar pesawat itu kembali mendarat di airport yang beberapa waktu lalu ditinggalkannya. Di bandara, seluruh penumpang diturunkan dan diminta untuk menunggu lagi di ruang tunggu. Tetapi petugas bandara tidak menemukan ruang tunggu yang kosong kecuali ruangan tempat di mana perempuan tua itu sedang menangis. Bisa dibayangkan bagaimana takjubnya perempuan tua itu ketika melihat teman-teman sesama jamaah haji datang kembali. Ia merasa seperti bermimpi. Dari mulutnya tidak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur. Ajaibnya lagi, setelah diperiksa dengan saksama, ternyata keadaan pesawat itu tidak mengalami apa-apa. Pesawat kembali segera terbang. Sang nenek pun kini bisa ikut melaksanakan ibadah hajinya. Subhanallah, ini ekspresi dosis tinggi dari sebuah nilai iman pada takdir. In ahsantum li anfusikum. Pesawat dengan 200 penumpang itu ternyata harus kembali ke bandara hanya untuk menjemput seorang perempuan tua yang rindu ingin menjawab seruan Allah. Air mata apa yang diteteskan sehingga mampu mengetuk pintu langit? Keyakinan apa yang dimiliki sehingga mampu mengubah jalannya takdir? Bila segalanya berlalu darimu, bila semua pintu telah tertutup, tetapi engkau tetap bergantung dan berharap kepada Allah, maka Ia akan selalu ada untukmu. Kisah ini menjadi bukti bahwa mukjizat air mata yang dibarengi dengan doa masih terjadi dan akan selalu terjadi di zaman yang bukan zamannya Nabi pula. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita. Semoga jangan dicabut nyawa kita di saat kita tak pantas untuk berada dalam surga. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.